jalanmu tak terselam. Shalom saudara. Shalom. Hari ini saya mau khotbah tentang suatu doa, saudara. Mengawali tahun saudara berdoa, amin ya, minta penyertaan Tuhan. Jadi ada satu doa yang dalam perjanjian lama ini sangat terkenal, saudara. Doa ini adalah doa dari seorang hamba Tuhan yang sangat sukses, yang kuburannya juga tidak ada sampai detik ini, saudara. Maka kita akan buka dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Ya, itu juga ada, dikatakan begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatku ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat ini sungguh terkenal ya. Dikatakan dalam ayat yang 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang lain menerjemahkan dengan gamblang, saudara, jika engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan pergi dari di mana kami berada. Jadi khotbah saya hari ini adalah tentang suatu doa minta penyertaan Tuhan. Amin, saudara ya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita mau hari ini saudara dapat konfirmasi jaminan Tuhan untuk kita bisa berjalan dalam kemenangan Tuhan. Saya kira tidak ada yang sanggup kita berjalan bisnis sendiri, pelayanan tanpa Tuhan menyertai kita. Nah, saya akan kupas saudara, saya diberkati sekali dengan ayat ini karena Musa, tokoh yang besar, dia waktu berdoa ini dia timbul keraguan, dia ada ketakutan, saudara, maka dia berdoa seperti itu. Sebetulnya 2 kali Musa mengalami keraguan atau mengalami ketakutan dalam hidupnya. Kalau saudara coba baca kisah Musa, pertama-tama dia mengalami ketakutan pada waktu dia disuruh oleh Tuhan untuk membebaskan dari menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, saudara tahu ya, Tuhan menyerupai semak duri ya yang terbakar itu. Lalu Musa disuruh jadi pemimpin, dia berkata, aku nggak mau, aku nggak bisa ngomong dan sebagainya. Dia ragu, dia takut, dia nggak pede. Ya seperti kebanyakan kita, saudara. Lalu Tuhan kasih konfirmasi. Oke, katanya. Ada ayatnya di sini, saudara. Dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua, Tuhan dia berkata begini, ya. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara coba bayangkan, saudara kalau berada di posisi mereka, saudara kita juga akan takut, ya. Sebab kanan kiri nggak mungkin lari, di belakang ada tentara Mesir yang sedang amarahnya luar biasa, di depan itu ada laut yang besar sekali. Nggak mungkin dalam waktu yang singkat mereka telepon itu bagian PU atau bagian apa buat jembatan, kan nggak mungkin, saudara, itu jalan buntu. Nah, kemudian dalam Keluaran pasal yang ke-14, saudara, ayat yang ke-13, 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari mana percaya diri Musa yang begitu besar? Beberapa bulan yang lalu, saudara, di semak duri Tuhan kasih konfirmasi. Nanti kalau kamu takut, saya akan menyertai engkau. Kalau kamu betul lidahmu bisa ngomong, saya akan menyertai lidahmu. Saya perlu orang, suruh Harun, ya. Pokoknya seluruhnya Tuhan kasih kepada Musa. Makanya ketika dia sampai di jalan buntu, dia begitu percaya diri. Saudara, kalau orang menghadapi masalah yang besar dalam hidupnya, kemudian dia bisa ngomong seperti Musa, ini orang hebat. Dan kita bisa ngomong begini karena nggak punya masalah, betul kan? Kita bisa kutip ayat ini karena kita nggak ada masalah. Tapi kalau di depan kita atau kita sedang mengalami masalah yang begitu pelik, begitu besar, lalu kita ngomong seperti ini, wah itu orang hebat. Musa, dia hebat bukan karena memang dirinya hebat, karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Siapa yang dapat konfirmasi bahwa airnya akan terbelah waktu itu? Kan tidak ada. Musa juga nggak dibisikin, diam-diam ya, saya akan rekayasa, airnya akan terbelah, kamu pede aja, pede, kan nggak begitu. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di depan kita, seakan-akan kita tidak ada yang tahu. Tapi Musa begitu yakin sekali apa yang Tuhan katakan di semak duri. Nah, tapi ketika Musa berhasil bawa Israel dari Laut Yordan itu sampai di Sinai, ya, terus Musa akan terima hukum Taurat. Nah, saudara, kita mencatat, kita saudara ada catat di situ tentang sejarah Israel, ya. Jadi Israel artinya segera dia melupakan segala kebaikan Tuhan, kemudian dia menyembah namanya lembu di situ. Nah, sementara Musa di atas sedang menerima hukum Taurat,
Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Musa supaya diajarkan kepada bangsa Israel. Belum sampai kepada bangsa Israel, belum ditulis saudara, belum dibacakan seluruhnya, tapi mereka sudah mengkhianati Tuhan. Nah, saat itulah saya baca di dalam Keluaran pasal 33 saudara, ayat yang kedua, Tuhan menarik diri dan dia berkata begini, ya, ini ayat yang paling gak enak yang saya dengar, ya. Coba kita lihat, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Jadi Tuhan tidak mau berjalan bersama mereka. Udah, saya lihat bangsa Israel itu mengkhianati saya. Sekarang begini saja, kamu bawa bangsa Israel dari Sinai ini ke Kanaan. Pokoknya kamu menyertai dan saya akan utus malaikat saya. Berarti Tuhan menarik diri kan? Saya tidak menyertai kalau saya sebel dengan namanya bangsa Israel. Tapi berkatnya tidak di stop. Dia berkata begini, dan akan menghalau orang Kanaan. Berkatnya ada. Nanti saya akan kasih kemenangan. Saya akan kasih berkat. Kalau kamu punya bisnis, itu klien kamu masih datang ke situ, ya. Kalau kamu tidak punya pelayanan, jemaat kamu juga masih datang ke situ. Tapi akunya tidak menyertai kamu. Berkatnya aku kasih, ya. Saudara mau begitu? Ya. Kamu sakit, saya akan kasih sembuh, tapi aku tidak menyertai kamu. Menurut saya, dukun juga bisa melakukan ini, betul kan? Ya, kita bisa ambil apa saja di dunia, kekayaan bisa kan? Kebahagiaan bisa apa saja. Tapi Tuhan kalau tidak menyertai kita, untuk apa kita di sana? Apa artinya semua yang ada di sekeliling kita? Ya saudara mau hidup berapa 200 tahun begitu tanpa Tuhan? Musa orang yang cerdik, saudara. Ya, dia tahu ketika dia keluarkan bangsa Israel tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Dia bukan orang sakti. Kesaktiannya itu berasal dari Tuhan semuanya. Makanya dia berdoa, ya. Dia berdoa seperti tadi, kalau engkau tidak bimbing kami dari tempat ini, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini sama dengan orang yang pengalaman, ya, misalnya pengalaman hiking begitu saudara, ya. Dia mengajak saudara itu ke Gunung Merapi misalnya. Kalau ada orang yang mengajak saudara ke Gunung Merapi, kemudian saudara berkira kan, wah ini ada sebuah petualang yang baru, ya. Kemudian dia berkata, tapi saya tidak akan bersama-sama engkau, tapi saya kasih denah, ya, saya kasih denah. Saya kasih nomor HP saya, nanti kalau ada masalah kamu bisa telepon saya. Saudara mau ke sana? Medan aja kita nggak tahu, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nanti kita bisa ijab belerang lagi saudara, ya. Tapi kalau memang dia ajak itu bersama-sama dengan kita, dia kan sudah sering ke Merapi. Dia tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Apalagi kondisi kita seperti ini, dia tahu jelas. Tapi kalau dia cuma kirimkan Dena nggak bisa jamin loh saudara. Bisa kita nyasar. HP juga kadang-kadang ada signal dulu. Ada banyak gangguan, tapi kalau dia menyertai saya baru berangkat. Saya nggak akan berangkat ke Merapi kalau orangnya diam di rumah saja, betul? Maka sama seperti Musa, dia berkata, kalau Tuhan tidak bimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dan beberapa hamba Tuhan anggap ini ancaman. Saudara berdoa pernah mengancam Tuhan? Ya, kalau memang Tuhan nggak berkati perusahaan saya, ya besok hari Minggu kosong, saudara, ya. Saya nggak datang ke gereja. Kalau engkau nggak sembuhkan saya, ya saya pokoknya nggak pelayanan, ya. Tapi doa Musa ini kalau saudara teliti, ini bukan doa ancaman. Dikatakan begini, jika engkau sendiri tidak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini bukan ancaman. Kalau saudara jujur, ya, kita mau supaya Musa berjujur. Ini adalah doa seorang yang jujur, orang yang merasa nggak kuat, orang yang merasa nggak mampu, orang yang merasa butuh Tuhan dari apapun. Ya, orang butuh Tuhan lebih dari siapapun. Dia berkata begini, saya bisa bawa, ya, orang bangsa Israel dari Sinai ini ke Kanaan. Tapi kalau kau tidak bimbing kami, kau tidak menyertai kami, kau tidak menemani kami, kau tidak terlibat dalam perjalanan kami juga tidak akan berangkat. Yang suruh kami dari Mesir siapa ke Kanaan kan kau sendiri. Kau yang punya planning, kau yang punya rencana. Ini doa orang yang hebat, saudara. Ya. Tahun ini ada banyak yang kita mesti lalui. Hari-hari kita begitu banyak sekali. Sama, kita mau meraih berkat-berkat Tuhan juga di tahun ini begitu banyak. Banyak hari-hari tertentu Tuhan sudah sediakan berkat-berkat tertentu. Saya percaya ada pos-pos yang kita akan meraih di sana. Cuma, saudara, ini kan awal tahun, saudara. Kita mesti berdoa seperti Musa. Saya punya satu jemaat, saudara, ya, di Jawa Tengah. Jemaat ini pengurus, saudara. Kemarin dia waktu istri saya lagi sakit juga dia telepon, istri saya meninggal juga dia telepon, banjir juga dia telepon, ya. Ini orang lama, orang yang sangat setia, doanya kuat sekali.
Nah setiap kali dia berdoa saya sangat diberkati. Doanya bunyinya begini ya. Dulu saya nggak ngerti, ketika saya ngerti tentang doa Musa, saya bisa kaitkan dengan doa dia, saya ngerti. Doanya begini, Tuhan ya, biarlah Engkau pegang tangan kami. Jangan biarkan kami pegang tangan Engkau. Ini kayaknya aneh menurut saya. Sebab kalau tangan kami yang pegang tangan Engkau, suatu saat kami bisa lelah, kami bisa capek dan melepaskan tangan kami. Tapi Engkau kalau yang tangan yang kuat pegang tangan kami, selama-lamanya Engkau tidak pernah lepaskan kami. Wah, saya bisa mengerti itu hakiki doanya. Kalau kekuatan kami yang bisa meraih Engkau, gak bisa. Sama dengan nadanya, sama dengan Musa. Jangan pernah lepaskan kami. Kalau Kau lepaskan tanganmu, saya tidak akan berangkat. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak bisa ngomong. Sudah pernah dengar doanya Yakub? Ya, ini sama dengan nada doa Yakub, sudah. Yakub kan musuhan dengan Esau. Bertahun-tahun sampai dia lari kemana-mana, dia dalam ketakutan. Kemudian dia punya istri, ya, dia punya anak, dia punya harta benda, ya, dia punya macam-macam saudara. Kemudian besoknya dia mau ketemu dengan Esau. Ini sudah bertahun-tahun, tapi hati ketakutan itu masih galau sekali. Nah semalam-malaman Alkitab mencatat sebelum dia ketemu dengan Esau, ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia bergumul dengan Allah yang menyerupai malaikat. Jadi dia bergumul artinya dia seperti orang berantem begitu. Ya, saudara juga sering bergumul lah. Bergumul itu artinya keinginan dia dan keinginan Tuhan mau disatukan. Ya. Lalu dia bergumul semalam-malaman. Nah menjelang fajar, saudara, dia tidak lepaskan Tuhan. Ya, ada ayatnya, saudara, di sini. Terus Tuhan berkata begini, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi Yakub dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah hari ini juga saudara mesti berani sebelum tinggalkan tempat ini. Saudara nanti bisa berdoa, minta konfirmasi supaya Tuhan memberkati saudara sebelum keluar dari tempat ini. Amin ya. Berkati saudara, berkati keluarga saudara, berkati bisnis saudara, ya, toko saudara, restoran saudara, perayaan saudara. Saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau konfirmasi kepada saya, sebelum kau memberkati saya. Ini doa-doa bukan ancaman, doa yang sangat butuh Tuhan. Doa yang membelai Tuhan, doa yang katakan lebih dari siapapun saya butuh engkau. Di Alkitab ada ya cerita tentang menarik ya. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu kan ada 12. Terus Tuhan kan buat mujizat begitu banyak, ada 5 roti dan 2 ikan, dia kasih kepada ribuan orang di sini. Senang dong khotbah seperti itu ada ribuan orang. Tapi ketika doanya semakin masuk ke dalam, saudara, semakin dalam, semakin sulit diterima. Banyak orang yang meninggalkan dia. Oh, rotinya Tuhan, oh, berkatnya Tuhan. Mungkin ada yang sembuh dia, ada yang kaya di situ, dia lari, saudara, dia tinggalkan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-66 ya, dikatakan bahwa mereka itu meninggalkan Tuhan seluruhnya. Tinggal 12 orang ini, saudara. Dia pegangin bakul itu kan, kadang-kadang tinggal 12 bakul, saudara. Lalu Tuhan marah kepada mereka. Nah, nada marahnya begini, kenapa engkau tidak pergi juga bersama-sama dengan mereka? Itu nadanya kan diusir kan. Kalau saudara cerna itu kalimat Yesus, itu bukan nada orang yang sedang senang, bukan. Ya kalau Tuhan Yesusnya sedang senang begini, oh saya bersyukur ya, walaupun mereka lari, kamu tidak lari, kamu setia, kamu hebat, gak begitu. Tuhan lagi keki, Tuhan lagi marah. Dia berkata, kenapa kamu gak pergi bersama-sama dengan mereka? Tuhan merasa dia gak butuh pengikut, dia butuh orang-orang yang mau diajar sama dia. Terus murid Tuhan Yesus kan gak ngomong gini, oh kau usir saya, oke. Ya, kalau kau usir saya ya udah, saya pergi gitu. Saudara kalau nanti diusir sama Tuhan gimana? Jangan diusir dah, saudara dipukul sama Tuhan, atau doanya nggak dijawab sama Tuhan, dikasih yang tidak enak. Minta bisnis saudara diberkati, malah nggak ada orderan ya. Saudara minta penyakitnya disembuhkan, malah tambah parah. Itu sama saja diusir kan? Nah, tapi Tuhan. Kemudian kisah ini dilanjutkan, pergi gak murid-muridnya saudara? Nggak pergi. Kepada siapakah kami akan pergi, kata murid-muridnya? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini membuat Tuhan dulu hatinya seperti itu. Amin saudara. Ini jangan minta berkatnya aja. Musa, dia bilang begini, saya akan kirimkan malaikatmu dan malaikat akan berperang untuk engkau akan menang. Oh enggak, saya tak butuh malaikat, tapi saya butuh engkau. Kalau saya butuh engkau dan saya dapatkan engkau, kan saya dapatkan segala-galanya Tuhan.
Dan kalau kau gak kirimkan malaikat, kau tidak ngapa-ngapain, gak doa saya juga gak dijawab, nggak apa-apa, asal ada kau di sisi saya. Itu kan ada yang namanya apa? Teknikot ya sekarang. Kalau teknikot itu kan, jadi kalau kita nih cowok, saudara nyari cewek di situ, kalau kita nggak kaya, nggak ganteng, nggak bagus, itu susah jadi cewek. Langsung masuk aja, sudah mati semua, ya. Saya pernah satu gereja sebelum saya khotbah, teknikot ditayangkan di sini. Jadi banyak orang cowok-cowok, saudara. Ini ada cewek yang nyari cowok, ditanya, saudara. Terus cowok satu dia ngomong begini, ya kalau kau butuh kekayaan, ya mall itu siapa yang punya, katanya saudara ya. Ceweknya dia kan memiliki. Terus ada lagi, dia ganteng sekali nih orang. Tapi ada satu cowok yang ngomong begini, ya, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kekayaan yang saya janjikan, saya nggak punya juga kegantengan, saya apa adanya. Tapi saya janji, ya, kalau kamu milih saya, kemanapun kamu pergi, ya, apapun yang terjadi, saya tetap ada di sisi kamu, katanya begitu. Saudara ngerti betul? Ya, cewek itu nggak milih orang kayak gitu. Banyak kesan gitu kan? Saya nggak butuh Allah model seperti itu. Saya butuh Allah yang memberi saya kekayaan, memberi saya kesembuhan. Menurut saya pindah Allah saja, saudara, kalau begitu. Allah kita nggak model begitu. Dia punya kekayaan yang besar, dia punya apa saja. Tapi dia tidak asal kasih begitu saja. Dia mikir, ya. Apalagi saudara sudah bertahun-tahun ikut dia nggak memanjakan saudara karena saudara mempelai dia. Ini cewek kan jadi mempelainya, saudara. Masa mau dimanjakan kekayaannya? Saya mau mobil 3 ya, beli mobil 3, beli mobil 3. Saya mau beli mall, diberikan mall habis lama-lama. Mana bisa menikmati pernikahan seperti itu? Dalam tahu nanti kalau ke surga bahwa hal kecil pun Tuhan perhatikan dan Tuhan suplai kepada saudara. Itu makan dan minum. Waktu mereka tidak ada makanan, Tuhan suplai yang namanya mana dari surga. Jadi apa-apa Tuhan suplai kepada bangsa Israel di sana. Jadi makan dan minum pun Tuhan juga suplai kepada mereka. Apalagi kalau misalnya Musa dia bersaksi kepada kita di sini waktu melawan orang Amalek. Ya, orang Amalek itu sudah ketahuan kan? Walaupun Yosua itu jago perang, dia ambil banyak senjata, lalu pasukannya juga berperang dengan Amalek. Musa kan jelas tahu ketika dia angkat tangan katanya si Yosuanya menang. Ketika dia turun tangan capek, Yosuanya kalah. Lama-lama orang pintar pun tahu ini kalau bukan Tuhan siapa lagi, betul kan? Kemenangan ini pasti dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mesti kasih saudara itu konfirmasi seperti itu. Kadang-kadang kalau kita jalan begitu aja kan nggak jelas ya. Kadang-kadang seperti anak saya sudah kepepet, baca garis besarnya saja, isinya kan nggak tahu saudara, tapi isinya pun dia bisa tulis di dalam ulangannya itu. Musa tahu sampai dia panggil Hur dan Harun ya, tolong bantu saya. Sebab saya tahu kalau saya angkat tangan, ini kita kemenangan ada di pihak kita. Sampai Alkitab kita kan mengatakan mereka terus mengibarkan panji-panji kan, Yehova isi katanya, Tuhan panji kemenanganku. Mereka bergirang karena mereka tahu Tuhan dicampur tangan dalam hidup mereka. Makanya Musa dia berdoa, kalau Engkau tidak bimbing saya dan tempat ini, saya tidak akan berangkat. Nah, lalu apa jadi saudara? Ini saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau Tuhan menyertai, masalah seberat apapun saudara tenang aja. Dan hari itu anak saya juga bersaksi kepada saya, udah kita tenang aja lah, kita jangan nambahin susahnya kita, saya bilang gitu. Mau pembantu ada apa enggak? Pembantu itu cuma orang yang bantu, kita mesti hidup, saya bilang gitu. Udah, nanti yang bagaimana, saya bilang gitu ya. Tanggal 2 ya, tiba-tiba ada tetangga di ujung saudara, oma-oma yang sangat mengasihi kita, dia kirim membantu tanggal 2 saudara. Jadi kan kasetnya pendek kan, dari tanggal 31 saudara nggak ada pembantu, tanggal 1, tanggal 2 sudah ada. Nah, siapa yang bisa menduga? Tiba-tiba dia telepon, hari ini datang nih kayak pembantu, oh pembantu datang, pembantu ini tinggal di dalam, dia nyuci ngepel, semuanya dia tangani. Wah, itu bagi orang yang puasa lama tuh enak makan kurma, ya bagus. Itu airnya juga mata air saudara jernih. Itu air Zam-Zam kali saudara itu ya. 12 mata air kan begitu banyak. Kalau mereka ada jutaan orang juga kebahagiaan semua. Jarak dari mana sampai Elim itu hanya 7 mil, 11 km kurang lebih. Lebih jauh dari Mesir sampai ke Mara. Jadi saya mau katakan kepada saudara, jangan bersujud-sujud dulu kalau saudara dalam keadaan sulit. Kalau Tuhan menyertai saudara, apapun yang terjadi nanti dia ada jawabannya. Nah, sampai di Elim baru mereka tahu. Saya kira orang-orang yang lalu mereka nggak tahu
kenapa kita melalui merah? Itu kan jadi catat sejarah Israel kan? Dia sudah menghujat Tuhan, ngomelin hamba Tuhan namanya Musa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara sampai di tempat yang namanya marah, hidup saudara penuh kepahitan, kekecewaan, jangan melulu mengeluh dulu. Siapa tahu nanti sebentar lagi ada Elim yang menyambut saudara, betul? Tuhan akan bimbing saudara. Kalau Tuhan menyertai begitu, dia punya satu settingan yang luar biasa. Dia akan buat kejutan-kejutan kepada kita. Nah, saya mau bersaksi juga ya, kalau Yakub kan dikejar-kejar sama Esau bertahun-tahun. Kalau Yakub tahu akan didamaikan dengan Esau, kan kemudian dia damai kan? Ini ada gambarnya. Itu disertai sama Tuhan, dia nggak perlu takut sedemikian rupa. Saya berbicara tentang Yosua. Yosua kan pernah gemetar ya, waktu Musa mengatakan, kamu nanti akan melanjutkan bangsa Israel pimpin, gentar hatimu. Ya, tahu saja Tuhan menyertai waktu dia merebut bangsa Israel, bangsa-bangsa di Mesir, bangsa-bangsa di Kanaan ini. Tentu Yosua juga tidak gentar seperti waktu dia estafet kepemimpinannya. Elia pernah ya, Elia stres ya, nanti kejar-kejar oleh namanya Izebel, mau dibunuh. Sampai di gua itu dia berkata begini kepada Tuhan, Tuhan ambillah nyawa saya. Seorang yang mau dihargai, masa saya mati sama Izebel? Saya bayangin kalau saya ketangkap Izebel, aduh saya diseksa, dia udah bayangin enggak. Tapi kenyataannya sudah baca kita dibunuh nggak sama Izebel dia? Enggak. Kalau Elia tahu Tuhan akan menyertai dia dan akan mendekat dia sedemikian rupa, dia nggak perlu masuk ke gua dan ngumpet di situ. Sampai Tuhan nyariin, kamu di mana? Kamu ngapain? Saudara, ada banyak dalam hidup saudara, waktu hidup saudara. Saudara mesti tahu kebutuhan saudara hari-hari ini. Bahwa saudara itu butuh Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kalau saudara punya Tuhan, hebat saudara. Ya. Ada satu buku ya, saya buat sekali di Song. Salah satu bukunya ini tentang satu lagu yang dikarang oleh Yudi Hastono. Ya. Judulnya itu Lebih Dari Nafasku. Tahu lagunya ya? Yang lebih dari nafasku, Bapak. Nah, itu kisahnya itu kita wawancara, wartawan saya wawancara. Dia rumahnya di Solo. Ini orang kritis sekali kata-katanya memang. Nah, ini Pak Yudi ini dia ngarang lagu bukan dari pengalaman dia bilang, waktu saya baca buku katanya. Dia baca satu buku, dan buku itu menceritakan tentang seorang murid dan seorang guru. Seorang murid dia berkata kepada gurunya, bertanya, guru, seberapa kita butuh Tuhan dalam hidup kita? Dia tanya kepada gurunya. Kemudian gurunya saudara tanpa sebab apa-apa dia pegang kepalanya itu murid, diselamkan ke kolam yang di depan dia. Saudara mau begitu? Ngalamin? Gitu saudara, seperti orang marah gitu. Nah muridnya masih kecil saudara, dia nggak bisa apa-apa. Dia orang tua dia begitu saudara, seperti mau di kelelep saudara. Mungkin dia minum air sebentar tuh ya, diulang begitu, dia putar-putar sampai beberapa detik kemudian diambil. Ya, wah muridnya kan protes. Guru masa saya tanya begitu, guru marah-marah katanya. Dia nggak jawab, ya omelannya. Dia bilang gitu, waktu kamu ada di air, apa yang kamu butuhkan di air? Dia bilang, saya butuh oksigen, saya butuh nafas. Seberapa kamu butuh nafas dan oksigen di air? Oh butuh sekali. Kalau beberapa menit saya nggak butuh, saya akan mati kata dia. Kamu tanya tadi seberapa kita butuh Tuhan kata dia. Kita butuh Tuhan lebih daripada nafas kamu di dalam air kata dia. Saya bilang, dan juga betul. Saudara bisa hidup tanpa nafas? Tidak bisa. Saudara mesti perlu Tuhan seperti lebih dari nafas saudara. Ya. Ini bukan bahasa lips, bukan insentif, bukan oh butuh Tuhan, bukan. Saudara mesti keluarkan dari hati saudara. Karena Tuhan melihatnya hati. Kalau saudara katakan Tuhan, aku butuh kasih karunia Tuhan, aku butuh Engkau dalam hidup saya. Dia dengar saudara. Amen. Dan dia tidak akan lari daripada hidup saudara. Bukankah ada berapa 360 lebih kata jangan takut? Dan itu diperuntukkan untuk bangsa Israel kan sebenarnya kan Israel ada 360 hari. Anak saya kasih 365 ya. Waktu saya tanya 366 dari mana kalau di Indonesia? Nggak tahu, ketika satu hari ketakutan dong ya. Jadi gambaran kalau kepada bangsa Israel saja Allah bisa berjanji setiap hari ada jangan takut bahkan lebih. Maka saudara juga harus berkata kepada Tuhan, kalau Kau menyertai saya, semuanya akan beres. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
Ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah.